Shalom, selamat kita bertemu kembali dalam acara Bina Iman. Kali ini judulnya pada bulan April masih tetap Paskah dan Jadilah Kuat. Saudara, Paskah dalam Perjanjian Lama merupakan hari raya pertama bangsa Israel di mana mereka memperingati pembebasan dari perbudakan selama lebih dari 400 tahun di Mesir. Hal ini ditulis dalam Alkitab, kira-kira 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, diperkirakan kurang lebih 2 juta orang keluar dari Mesir. Dan saudara, Paskah dalam Perjanjian Baru, itulah acara merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dan tercatat dalam 4 Injil. Paskah dalam Perjanjian Baru menunjukkan kasih, anugerah, dan kuasa Allah yang luar biasa. Saudara, Allah meluputkan umat miliknya dari kutuk dan maut, juga membebaskan kita orang percaya dari perbudakan dosa, serta menerima kepastian kebangkitan kekal di akhir zaman melalui kebangkitan Kristus. Saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang rasul, yaitu Paulus, yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan makna Paskah kepada umat yang bukan Israel dan umat yang tidak mengenal Allah. Sehingga kita, saudara dan saya, umat yang tadinya tidak mengenal Allah, bisa mengenal kasih, anugerah, dan kuasa Allah melalui Kristus yang bangkit. Amin. Kita baca Efesus pasal 3 ayat yang pertama. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Bunyinya demikian. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Saudara, dari pembacaan kita hari ini, Efesus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kita mendapat 2 pengertian. Yang pertama, kita, saudara dan saya, adalah umat yang tadinya tidak mengenal Allah dan diselamatkan oleh Paskah, yaitu penebusan dosa. Kita sudah ditebus dari dosa kita, bebas dari kutuk maut, dan beroleh kepastian keselamatan melalui penyelenggaraan kasih karunia Allah atau pelayanan anugerah Allah. Saudara, Kristus adalah anugerah Allah yang terbesar. Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia atau oleh sebab anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan saudara, pengertian yang kedua adalah kita menjadi rahasia Allah. Ya, saudara dan saya adalah rahasia Allah, yaitu gereja. Dalam bahasa Yunani, eksklesia, artinya dipanggil keluar dari. Ya, saudara, dipanggil keluar dari perhambaan dosa menjadi tubuh Kristus yang kudus, bebas dari dosa, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk suatu pekerjaan yang mulia. Kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat 21 mengatakan, jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rubah untuk dimaksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, saudara, akhirnya tetap pertahankan iman untuk mendapat anugerah Allah dan tetap hidup kudus, dan kita tetap dalam kekudusan. Nah, saudara, dengan iman
dan kekudusan kita akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Amin.